Assalamualaikum. Tidur semuanya dulu. Oke. Yang bajunya yang belum dimasukkan dulu ya. Rapi. Udah. Terus kalau yang ada sampahnya di bawah meja, di bawah bangku. Oke, udah bersih. Udah bersih baru duduk kembali ya. Udah bersih semuanya. Udah bersih dulu ya. Akan kambing, Aswan. Sekarang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustaz? Luar biasa Allah. Ada yang tidak hadir? Hadir semuanya berarti? Hadir. Siapa tadi subuh di sini? Siapa tadi pagi di sini yang sholat subuh? Ayo tunjuk tangan. Yang sholat subuh, tunjuk tangan. Yang sholat subuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma 10 orang nanti di sini yang melakukan hak dan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Dari yang membersihkan tempat tidur, tunjuk tangan. Yang membersihkan tempat tidur ataupun membantu orang tua di rumah, tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, berarti nomor seorang di sini yang melakukan hak dan kewajiban terhadap kepada orang tua. Kenapa Ustaz menyampaikan ke pemirsa tadi? Karena pelajaran kita adalah mengenai hak dan kewajiban. Oke. Silakan dibuka bukunya halaman 38 dan 39. Oke, udah dibuka semuanya? Udah dibuka semuanya? Tapi sebelum itu biar berkah. Haikal dipimpin dulu, Mak. Sebelum kita belajar ada baiknya kita doa. Kalau mau pakai peci semuanya ya. Jangan ada yang tidak pakai peci, ada yang pakai peci. Ayo, yang mana pakai peci itu enggak? Pakai. Nanti pakai semuanya ya. Oke. Ada yang tahu apa pelajaran kita hari ini? Hak dan kewajiban. Tapi yang lebih tepatnya hari ini kita belajar tentang makna lambang Pancasila. Makna lambang Pancasila. Kenapa Ustaz kita belajar makna lambang Pancasila? Padahal pelajaran kita adalah hak dan kewajiban. Begitu kan? Waktu bertanya-tanya gitu kan anak Ustaz kan? Iya kan? Iya. Di buku padahal di situ kita belajar tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Tapi kita belajar tentang makna lambang Pancasila. Jadi
sebelum masuk ke pembelajaran ada di sini yang tahu yang hafal Pancasila. Sama-sama udah. Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam kedaulatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu lambang-lambangnya? Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan apa? Bintang. Lebih cepatnya. Bintang persegi 4. 5 dan 4. Yang kedua, sila yang kedua dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga dilambangkan dengan sila keempat dilambangkan dengan banteng. Sila yang kelima dilambangkan dengan jadi di sini Ustadz sudah membawakan media Ustadz yaitu lambang-lambang dari Pancasila. Yang pertama ini apa ini? Sila keberapa ini? 1. Yang kedua ini gambar apa ini? Lambang apa ini? Sila keberapa? 2. Yang ketiga gambar apa ini? Sila keberapa ini? Yang keempat apa ini? Berapa tingkat kepala domba? Sila keberapa? 4. Yang terakhir. Kalian tahu yang terakhir? Berapa ini? Yakin? Ya, ternyata pari dan kapas. Udah. Jadi semua dari gambar-gambar yang sudah Ustadz tunjukkan ini memiliki makna dan saling berkaitan ataupun saling berhubungan dengan hak dan kewajiban yang sudah kita pelajari mulai dari minggu kemarin juga kan? Udah, yang pertama bintang persegi 5. Apa artinya Ustadz? Apa maknanya Ustadz? Ya, yang pertama tadi bintang. Artinya apa Ustadz? Melambangkan cahaya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, bukan Allah aja ya. Karena di Indonesia ini memiliki berapa agama? Berapa agama di Indonesia? Hidup sama-sama ya. 1. Islam. 2. Kristen Protestan. 3. Kristen Katolik. Yang keempat Buddha. Yang kelima Hindu. Yang keenam apa satu lagi? Katolik udah. Apa yang keenam? Apa yang keenam? Ayo. Apa? Apa? Kuncup. Kuncup itu celana. Apa? Salah. Apa? Iya, bagus tadi tepuk tangan udah sih. Iya, kuncup. Jadi makna dari bintang ini tadi apa? Cahaya dari Tuhan yang Maha Esa. Cahaya dari Tuhan yang Maha Esa. Udah. Jadi semua agama itu, agama yang 6 itu memiliki Tuhannya masing-masing. Udah. Saksi. Iya bagus, saksi. Jadi ketika nanti Abang Jasim ataupun Abang Japran udah sholat, pas waktu sholat subuh kan masih ngorok lagi, dia masih tidur lagi dia di rumah. Jadi dia tidak sholat subuh. Apakah Abang Jasim tidak mendapatkan apa-apa? Mendapatkan apa-apa? Apa itu? Dosa. Begitulah kalau kita tidak melakukan hak dan kewajiban, pasti ada yang namanya sanksi. Oke, kalau agama Kristen apa? Ibadahnya dia bagus ke gereja. Tentang bagus ini tentang Janganlah Abang Jasin aja yang jawab. Bisa lagi Abang Ahsad, Abang Sandi kan, Kakak Rafifa, Kakak Irna, Salwa, ya kan? Terus
Mbak, lambang yang kedua apa tadi? Lantai. Oke. Lantai. Apa artinya Ustaz? Ya, kita tengok dulu sama-sama ya. Ini ada yang bulat, ada yang kotak kan ini bulat, kotak. Sini bulat, kotak. Sini bulat, ada yang kotak. Di sini juga bulat, kotak. Apa maknanya Ustaz? Jadi yang kotak ini melambangkan perempuan, yang bulat ini melambangkan laki-laki. Jadi apa maknanya Ustaz? Laki-laki dan perempuan itu saling berdekatan. Saling berdekatan. Iya kan? Bahkan di Al-Quran disampaikan bahwasanya manusia itu hidup berpasang-pasang, berpasang-pasangan. Jadi Ustaz, apa kaitannya dengan hak dan kewajiban? Jadi mungkin ini contohnya ketika nanti anak-anak Ustaz ini baik yang laki-laki dan perempuan sudah memiliki apa yang namanya keluarga. Jadi seorang suami memiliki kewajiban untuk membiayai istri. Sudah. Dan kewajiban istri harus patuh kepada suami. Iya. Paham kan? Pastikan ini semuanya nanti kalau sebenarnya panjang umurnya kan mau menikah semuanya kan? Atau ada di sini yang mau sampai nenek tidak menikah? Ada. Tidak ada kan? Itulah. Jadi tadi arti dari ini adalah yang nanti tadi laki-laki dan perempuan saling laki-laki dan perempuan saling berikatan. Oke, sudah paham sampai lambang yang kedua? Sudah? Oke. Lanjut kita ke lambang yang pohon beringin. Pohon beringin. Apa artinya Ustaz? Ada yang tahu artinya ini? Kalau yang pertama tadi kan kalau bintang cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang kedua laki-laki dan perempuan saling berikatan. Terus yang kalau yang pohon beringin apa artinya? Apa? Jadi artinya itu ketika nanti kakak-kakak ini kan capek. Apa yang namanya itu melompat tali kan? Capek. Cuacanya sangat panas. Dan panas. Matahari sangat panas. Abang-abang baru siap main bola, main futsal. Panas sekali kan? Terus mau mencari di mana-mana tidak ada ruangan. Udah. Jadi cuma yang ada pohon beringin. Kita mau berteduh, mau mencari tempat yang sejuk. Jadi kita di bawah pohon beringin. Jadi artinya ini adalah melindungi dari panas kalau untuk pohon ini. Tapi kalau untuk keseluruhannya melindungi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Udah kan? Jadi apa Ustaz kayaknya? Kalau Ustaz nanti yang jawab kalian yang ngasih lihat sama Ustaz. Oke? Apa nih tidak? Jangan biar tegang kita kan harus santai biar masuk pelajaran itu. Jadi kaitannya Ustaz dengan ini adalah ini kan tadi harus saling menjaga, melindungi. Oke? Jadi contohnya kita ini di kelas. Ketika di kelas ini ada yang berantem, kita contohkannya Bang Ahsan berantem sama Bang Aldi. Jadi tadi kan berantem lah Bang Ahsan sama Bang Aldi. Di sini kita kelasnya Bang apa? Bang Haikal. Yang baru pas Bang Haikal di luar. Kenapa orang Kak Ratipa, Kak siapa tuh namanya ini? Yang samping Kak Aina? Kak Jena, itulah. Orang itu kan nggak mungkin orang itu yang melera yang laki-laki nanti kena pukul orang itu kan. Dipanggil orang kakak-kakak inilah Bang Haikal. Haikal, berantem dengan kita di situ. Nah, jadi tugas dari apa ini ketua kelas ini harus melindungi dan menjaga masyarakatnya, harus dilerenya. Kawan-kawan jangan berantem. Kita ini satu kelas, kita ini satu keluarga, satu ibu, kan gitu kan.
Jadi kita tidak boleh saling berantem gitu. Itulah makna dari pohon beri ini, harus saling menjaga. Ketika ada yang berkelahi di kelas, silahkan dilindungi temannya, silahkan dipisahkan kalau berantem. Kalau ada yang beribut di kelas, silahkan didiamkan. Kalau ada yang rusak di kelas, cari siapa yang merusaknya dan laporkan kepada wali kelas. Oke? Sudah, berhubung karena waktunya sudah habis, waktu PKN kan, pembelajaran IPA sekali kan habis ini kan. Tidak cukup kalau sampai nilai yang ke apa ya? Nilai yang ke 3. Jadi kalau misalnya nanti ada lagi rezeki Ustaz kan, mantap nanti selesai Ustaz dari ada dipanggil ke sini kan. Ingatkan kalian ini, Ustaz kemarin cuma masih apa? Karena ini lah terakhir Ustaz mengajar PKN di kelas 4. Coba ada kan, ini lah minggu terakhir orang Ustaz kan, ya kan? Oke. Jadi kesimpulannya, semua makna atau semua dari lambang-lambang Pancasila itu saling berkaitan dengan hak dan kewajiban, baik itu kepada Allah, baik itu kepada Tuhan, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada teman, kepada masyarakat, saling berkaitan. Makanya yang membuat lambang ini bukan asal sembarangan, bukan sembarangan dibuat orang itu. Silakan saya buat silakan saja kepala banteng. Bukan sembarangan, itu dipikirkan secara matang-matang, dimusyawarahkan untuk demi memikirkan ataupun apa maknanya ini supaya saling berkaitan apa itu Pancasila dengan undang-undang hak dan kewajiban. Oke? Bisa? Bisa. Jadi Ustaz harap untuk tugas di rumah silakan dulu dicari apa yang berkaitan dari ini hak dan kewajiban dari bintang, lantai, dan pohon beringin. Bisa? Satu aja. Bisa? Oke. Dicari kayak yang tadi yang saya bilang kan hak dan kewajiban di sini harus sholat kalau yang Islam. Dicari dulu yang lain ya. Contoh yang lain bisa? Bisa kan? Oke. Jadi satu-satu aja dari yang 3 ini. Iya kan? Oke. Kalau yang tadi kan kalau yang ini pohon beringin, kalau yang berancam di lereng itu kelas itu kan. Cari contoh yang lain. Kalau yang di rantai ini kan harus cari yang lainnya jangan. Hah? Boleh, kalau kerjasama boleh, tapi jangan kerjakan di sini, harus di rumah. Ya, oke. Mungkin cukup sekian. Mana tahu ada kesalahan Ustaz ataupun baik dari kata-kata maupun di tingkah laku. Ustaz minta maaf ya. Ya, jangan disimpan di dalam hati ya. Simpan aja di dalam kantong yang bolong. Oke, kita kelas tutup dulu pembelajaran ini. Pembelajaran kita ini. Mari kita tutup pembelajaran ini. Kita tutupi pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan kapan di tempat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.